Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Pertama kali mari kita berpuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kelonggaran, rahmatan pada kita semua, diberikan kesehatan sehingga bisa berkumpul di ruang Fikon untuk diseminasi dari kami selaku calon guru penggerak. Ini merupakan tugas pertama dari modul 1 yang harus kami sosialisasikan ke warga lingkungan sekolah. Kedua, terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan dukungan baik dalam bentuk apapun. Nah, ini luar biasa sekali Pak Setiono ini. Merupakan salah satu komitmen ketika kita di Hotel Lorin. Hotel Lorin waktu itu sebagai pendamping CGP akan memberikan dukungan terbaik yang terbaik untuk calon guru penggerak dari SMK Negeri Karanganyar. Hari ini dasar yang membangkitkan semangat dan kesadaran pendidik untuk melakukan hal-hal yang serupa. Kita sebagai role point ya, sebagai model yang akan ditiru oleh peserta didik. Kalau ini kebanyakan kita sudah menyadari Bapak Ibu. Nah, berikutnya Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu pikirkan atau dituliskan atau diangan-angan ya, diangan-angan. Kita masuk ke model pembelajaran yang D, yaitu demonstrasi kontekstual. Seperti apa sih wujud demonstrasi kontekstual? Nah, di sini Bapak Ibu silahkan memikirkan pemahaman-pemahaman yang ada pada Ki Hajar Dewantoro. Apakah sudah diterapkan pada diri kita? Ya, pada diri kita. Atau baru sebagian? Atau sudah seluruhnya? Tidak usah dijawab Bapak Ibu, cukup dituliskan atau diangan-angan saja. Apakah sudah sesuai dengan yang dilakukan? Iya, ya, Bapak Ibu. Nah, ini satu contoh demonstrasi kontekstual Bapak Ibu. Setelah ini, kalau ke peserta didik, nah, kita bisa memberikan peserta didik itu untuk memaparkan. Memaparkan. Jadi elaborasi pemahaman yang kedua, memaparkan dan menulis hal yang penting dari rekan. Ini langkah Merdeka Belajar yang ke-6. Ya, yang ke-6, elaborasi pemahaman. 6 langkah yang kedua, menyimak pemaparan rekan dan menuliskan hal-hal penting. Kemudian elaborasi yang berikutnya sesuai dengan pembelajaran Ki Hajar Dewantoro, yaitu kita bersama siswa menuliskan kesimpulan dan penjelasan. Kalau tadi tentang Ki Hajar Dewantoro, di sini juga tentang kita Ki Hajar Dewantoro di modul yang dipelajari. Ini masuk kita ke koneksi antar materi Bapak Ibu. Jadi materi tadi apa, lalu kita tuliskan kesimpulan bersama. Kemudian yang terakhir kita melaksanakan aksi nyata. Nah, kalau tadi Bapak Ibu sudah mengetahui pembelajaran dari pola Ki Hajar Dewantoro, kemudian berikutnya mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini alur merdeka yang terakhir, yaitu aksi nyata. Seperti yang kita alami dalam CGP, kita juga menggunakan pola merdeka, R-nya double, ya, R-nya double. Yang terakhir aksi nyata, jadi mempraktekkan dari pembelajaran yang sudah diterima. Nanti Bapak Ibu silakan dijawab sendiri. Demikian untuk modul 1 Bapak Ibu. Sebenarnya masih ada modul 1 nanti akan disampaikan oleh rekan kami untuk bab yang berikutnya. Sedikit saya ingin menyampaikan untuk modul yang 14 mengenai budaya positif. Budaya positif di modul 14 aksi nyata. Bapak Ibu tadi masih ingat mengenai cerita petani yang menanam jagung? Ya, dari guru dan murid. Tadi kan saya bilang
Ibu, ada seorang murid ya, yang tadinya malas ya, karena lingkungan sekolah yang baik, karena guru yang baik-baik dan sering memberikan semangat, siswa yang malas itu menjadi bersemangat, sehingga dia menjadi anak yang cerdas ataupun pintar, tidak menjadi anak malas lagi. Dan murid mampu menerima serta menyerap semua pembelajaran dengan baik. Nah, itu diawali dari lingkungan sekolah yang aman dan nyaman. Nah, bagaimana kita mewujudkannya? Nanti kita wujudkan bersama-sama. Selama seseorang merasa tertekan atau ada tekanan dari lingkungan, maka proses pembelajaran ini akan sulit terjadi, Bapak Ibu. Sulit terjadi. Apalagi kita itu banyak anak cewek ya. Anak cewek itu tekanan lingkungannya lebih besar biasanya. Lalu Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu, apa urgensi dari menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah? Kenapa sih kita harus menciptakan suasana yang positif di lingkungan sekolah? Nah, pasti Bapak Ibu sudah tahu jawabannya ya. Nah, kalau lingkungannya nggak positif, berarti bukan hanya belajar, masuk sekolah pun mesti tinggal Bapak Ibu. Mangkat malah rasa alasan. Terus aku seragamnya pusing kan. Yang itu alasan Bu. Nah itu bisa jadi alasan ya seperti itu. Jadi mangkat sekolah ini alasan-alasan. Ya, karena tidak ada motivasi di Ya, sekolah. karena tidak ada motivasi, tidak ada motivasi. Yang perlu memotivasi nanti kepala sekolah Bu berarti. Motivasi. Berikutnya Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu sebagai seorang pendidik, dapatkah Bapak Ibu menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah? Kira-kira bisa tidak menciptakan lingkungan positif? Bisa. Ini dijawab masing-masing nih Bapak Ibu. Next, selanjutnya lagi. Bagaimana sih penerapan disiplin saat ini di sekolah kita? Apakah sudah diterapkan dengan efektif? Belum. Bila belum, menurut Bapak Ibu, apakah masih perlu dikembangkan? Ya. Dikembangkan, mungkin nanti dijawab sendiri dan didiskusikan di Bapak Ibu. Nah, contohnya Bapak Ibu, saya ambil contoh di sini. Tadi cerita mengenai tumbuh-tumbuhan dan seorang petani. Itu merupakan contoh bagi kita sebagai seorang pendidik dan kewajiban yang harus kita lakukan. Bagaimana kita merawat peserta didik sebagai tanaman yang akan tumbuh. Ya, merawat dengan baik. Jadi contohnya seperti itu. Ya. Jadi kita harus rajin memupuk, kemudian menyemai sampai benar-benar siap. Ya, benar-benar siap. Dan kita tidak bisa memaksakan Bapak Ibu. Ya. Ya, kalau kita tanam jagung di luar padi, ya, berarti kita memaksakan. Jadi memaksakan, nah tidak sesuai kodratnya. Ya, KKM Dalam budaya positif Bapak Ibu, di sini ada 6 materi, yaitu perubahan paradigma, arti disiplin, keyakinan kelas, 5 unsur kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi Bapak Ibu. Ini paling menarik kita sebagai guru. Nanti kita masuk ke mulai nomor 3. Nanti insya Allah akan dibawakan oleh teman kami. Mulai bagaimana membentuk keyakinan kelas, apa perbedaan hukuman dan penghargaan Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu akan dijelaskan hukuman itu yang bagaimana, penghargaan yang bagaimana kepada peserta didik. Lalu posisi kontrol kita sebagai guru. Kemudian bagaimana kita menerapkan segitiga restitusi dalam memecahkan masalah pada peserta didik. Kalau ini kemarin kita sudah mulai praktik ya. Jadi sebenarnya kita itu tidak perlu ke BP ya. Karena bukan BP kan kita harus satu sekolahan semuanya ke BP. Nah, kasihan ya Bapak Ibu guru BP. Nah, di sini kita sebagai guru mapel bisa menerapkan namanya segitiga restitusi.
Nah, segitiga restitusi. Nah, seperti apa segitiga restitusi yang akan disampaikan oleh rekan kami. Jadi untuk mengatasi permasalahan ada pada peserta didik. Jadi insya Allah kalau kita menerapkan segitiga restitusi, guru BP-nya santai nih Bapak Ibu. Lebih ringan tugasnya. Nah Bapak Ibu, mohon kertasnya dibagi Bu. Bapak Ibu silahkan tuliskan sesuatu yang paling berharga oleh Bapak Ibu di dalam kertas. Jangan sampai temannya tahu lalu digenggam dengan erat. Ya. Tentang apa? Bebas Bapak Ibu. Bebas. Boleh emas, boleh rapot, boleh SK juga aja. Itu saja Bapak Ibu. Materi. Nah, mungkin SK boleh, SK CPNS, Jadi SK PNS. bisa lepas dari materi ini ya? Boleh Bu, atau sertifikat. Ditulis, kemudian digenggam. Merupakan salah satu realita. Ini yang patut kita syukuri. Luar biasa sekali. Untuk acara hari ini, sosialisasi yang kedua, kemarin sudah dari rekan kami, sosialisasi kedua dari calon guru penggerak SMK Negeri 1 Karanganyar yang totalnya ada 8 orang. Ada 8 orang. Hari ini kita kebagian 3 personil untuk menyampaikan materi mengenai guru penggerak di modul 1, khususnya untuk filosofi Ki Hajar Dewantoro dan budaya positif di sekolah. Adapun acara yang pertama nanti pembukaan, kemudian kata dari ketua panitia kecil nanti diwakili oleh Bu Siska, kemudian sambutan dan pengarahan Bapak Kepala Sekolah. Setelah itu kita masuk ke materi presentasi. Untuk menyingkat waktu, kita awali kegiatan hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya untuk laporan dari panitia kecil pada Bu Siska, waktu dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMK Negeri 1 Karanganyar, Bapak Setiama SPD, dan Bapak Ibu guru tamu undangan yang kami undang untuk acara diseminasi guru penggerak yang kali kedua memanggil, karena kemarin sudah ada 1 dari guru penggerak yang sudah melakukan sosialisasi atau diseminasi di SMK Negeri 1 Karanganyar mengenai program guru penggerak. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada hari ini kita masih diberikan kesempatan kesehatan untuk bertemu kembali di ruangan ini dengan sehat dan bahagia. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, tidak banyak yang bisa saya sampaikan, terutama saya mengucapkan terima kasih sekali atas kehadirannya Rawan Panjenengan di sela-sela kesibukannya yang luar biasa, dan ini merupakan komitmen sekolah untuk mendukung kami maju begitu, karena program ini akan terlaksana selama 9 bulan dan kami sudah baru berjalan 3 bulan. 9 bulan nanti akan dibagi menjadi 3 modul. Setiap modul nanti akan kita selesaikan dalam kurang lebih waktu 3 bulan begitu. Jadi kemarin saya juga sudah sedikit menyampaikan di forum MGBK bersama Pak Teguh dan Bu Prati sebagai pendamping guru senior kami. Salah satu beberapa guru pendamping senior kami, di antaranya juga ada Pak Jianto, kemudian Bapak Kepala Sekolah Pak Darmati, dan Pak Jojo. Jadi memang dalam Bu Endang jadi memang dalam berjalan di program guru penggerak ini kami sangat didukung oleh sekolah begitu. Jadi ketika ada lokakarya pun juga didampingi bagi sekolah yang lebih dari 1 CGP-nya harus ditugaskan 1 guru senior untuk mendampingi pada lokakarya 1 sampai dengan 9. Nah, nanti lokakarya 0, lokakarya 3, dan lokakarya 7 Bapak Ibu pendamping senior nanti akan diundang untuk mengikuti lokakarya yang diselenggarakan. Kemarin 0, kemudian nanti bulan depan insya Allah 3, dan yang 7 itu
filosofinya seperti mitoni gitu ya, karena filosofi dari Gereja Dewantara ini seperti kita waktu hamil Jepang gitu, seperti kita hamil jadi trimester pertama, kemudian itu modul pertama, trimester kedua modul kedua, dan trimester ketiga adalah modul ketiga. Di acara mitoni itu nanti akan ada pameran hasil karya, akan seperti apa kami juga belum bisa ngatur. Selama ini kami baru mengumpulkan tugas-tugas, membuat video, kemudian juga membuat hasil karya lain berupa mungkin puisi atau mungkin juga yang lain-lain ya, karena ketika kita kemarin masuk di LMS itu tugasnya berupa video, PPT, kemudian juga berupa hasil karya yang lain sesuai dengan kemampuan Bapak Ibu JGP seperti itu. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya aturkan. Mohon untuk dukungannya dengan keterbatasan kami masih belajar, kami mohon untuk dukungannya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Siska atas kata-kata yang disampaikan. Selanjutnya sambutan serta pengarahan dari Bapak Kepala Sekolah, Bapak Setiono SPD, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi jami'an amma ba'da. Yang kami hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu guru dan rekan-rekan guru yang saat ini melaksanakan tugas sebagai guru penggerak. Marilah pada kesempatan pagi hari ini senantiasa kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga kita bisa hadir dalam ruangan ini penuh dengan kebarokahan dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, terima kasih atas motivasi yang luar biasa, semangat yang luar biasa dari teman-teman guru penggerak yang telah mengikuti tahapan calon guru penggerak yang sekarang sudah pada diseminasi guru penggerak dan juga praktek baik yang nanti disampaikan kepada kita semuanya. Bapak Ibu yang saya hormati, di mana pada pemerintahan Jokowi ini telah banyak membuat satu program, di antaranya adalah Merdeka Belajar, sekarang pada episode guru penggerak. Ini semuanya adalah berlatar belakang daripada pendidikan Indonesia yang jauh dibandingkan dengan negara-negara lain. Nah, upaya dengan upaya guru penggerak ini nanti akan melahirkan guru-guru yang mempunyai inovasi, ya. Mempunyai inovasi dan bisa menularkan kepada teman-teman yang lain dalam bentuk praktek ya baik yang sudah dilakukan. Dalam belajar 9 bulan ya, dalam waktu yang lama itu tentunya nanti akan bisa berkolaborasi dengan teman-teman melalui lokakarya dan juga tugas-tugas yang diberikan. Nah, semoga dari 8 guru penggerak ini nanti, calon guru penggerak ini nanti bisa menggerakkan potensi yang ada di sekolah kita, baik lingkungan maupun guru yang ada di sekolah kita. Lingkungan yang sudah kita miliki ini dimanfaatkan untuk berinovasi di dalam pembelajaran, karena di dalam filosofi Ki Hajar ini adalah pendidikan tidak hanya pengetahuan dan keterampilan, tidak, tetapi mengantarkan potensi diri yang dibawa daripada anak untuk diarahkan sehingga berkembang. Jadi tidak boleh disamaratakan semua siswa harus pintar di pengetahuan, ya, terampil di sini, tidak. Makanya sekolah kita ini luar biasa. 15 ekstrakurikuler bisa berkembang, bisa dinantikan di sekolah kita. Ini artinya banyak inovasi di sekolah kita. Nah, dengan adanya guru penggerak ini nanti saya berharap sekolah kita sesuai dengan harapan pemerintah ya, memiliki
memiliki nilai asesmen yang baik dari hasil praktek guru penggerak dan diseminasi yang diberikan kepada kita semua. Salah satu itu Bapak Ibu, jadi kita sebenarnya punya tokoh yang hebat ya, yang tenggelam dan bisa kita maknai sekarang gitu. Jadi semoga nanti dengan tampil dan baiknya teman-teman dari guru penggerak nanti sering-sering saja praktek baiknya ditularkan kepada kita semua, dan anak-anak benar-benar bisa merdeka belajar, bisa menimbulkan kreativitas yang tinggi, dan Bapak Ibu guru pengajar itu bisa nyaman, senang mengajar, ya, tidak terbebani. Dan terlebih penting lagi adalah pembelajaran berpusat pada siswa atau anak. Dulu kan kita seperti yang paling pintar sendiri, ya. Apalagi Pak Jojo itu saya, kalau muridnya itu nilai senangnya karuan, ya. Wah, muridku berharap soal matematika, fisika itu mau cah dulu, ya nilai-nilai KB. Dulu kan bangga gitu ya. Nah, tapi sekarang tidak. Ya. Jadi mari Bapak Ibu kita ikuti diseminasi dari guru penggerak, calon guru penggerak. Semoga 9 bulan waktu yang akan dilalui itu betul-betul bisa memberikan makna terdalam dari seorang guru dan akan melahirkan prestasi yang baik di sekolah kita. Demikian yang kami sampaikan. Semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan kepada kita dan juga Bapak Ibu guru, calon guru penggerak SMK Negeri 1 Karanganyar. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan sambutan serta pengarahan. Demikian Bapak Ibu untuk acara pembukaan. Ini baru pembukaan apa ya? Untuk pembukaan diseminasi calon guru penggerak sesi kedua di SMK Negeri 1 Karanganyar. Untuk selanjutnya nanti kita masuk ke materi pertama. Di materi pertama akan saya bawakan mengenai refleksi filosofi pendidikan Indonesia menurut Ki Hajar Dewantoro. Terima kasih Bu Siska, terima kasih Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah memberikan waktu pada kami untuk melaksanakan diseminasi. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, Ibu-Ibu Kapro dan juga Bapak Ibu Guru SMK Negeri 1 Karanganyar yang sudah meluangkan waktunya untuk menghadiri undangan dari kami dalam rangka diseminasi tugas dari calon guru penggerak modul 1. Baik Bapak Ibu, untuk mengawali supaya lebih semangat, nah ini bukan diajar Bapak Ibu. Kalau diajar itu nanti biasanya bisiskan, nanti saya pikiran dulu. Pikiran dulu. Baik Bapak Ibu, mohon untuk diseminasi ini kita awali. Nah, pastikan Bapak Ibu bisa memegang teman di sebelahnya. Ya, teman sebelahnya. Oke, baik. Bapak Ibu yang di sebelah kanan saya, sebagai orang pertama. Jadi memegang temannya yang di sebelah kirinya. Nah, sudah? Nah, teman-teman. Baik. Nah, Prokes sekarang, sebentar Pak. Setelah ini kita akan menyapa teman kita, ya supaya siap. Nah, siap ya Bapak Ibu. Nah, mohon nanti ditirukan. Enggak Bapak Ibu, bro. Sis. Yang kerja diam dulu Pak. Nah, kita ulang. Bro. Sis. Iki acara apa toh? Sekarang gantian Bapak Ibu. Nah, gantian yang teman satunya menjawab. Bro. Sis. Iki diseminasi CGP. Materi tentang
emosional kita. Jadi iki penting. Ojo ngantuk ya. Kembalikan ya Bapak Ibu. Bro, matur suwun ya. Engko nek aku ngantuk, kepraen. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Sedikit untuk memecah suasana mengawali kegiatan. Baik Bapak Ibu, sebelum kita awali, kita ada kesepakatan kelas ya, kesepakatan kelas yang nanti kita sepakati ya, kita sepakati bersama sampai kegiatan destinasi selesai. Kurang lebih nanti 8 jam maksimalnya kurang nih karena kita pulangnya setengah 4. Baik. Untuk yang pertama Bapak Ibu, ada usulan untuk kesepakatan kelas kita atau selesai tepat waktu atau sesuai undangan atau sesuai jadwal atau sesuai kebutuhan ya. Yang pertama ada usulan Bapak Ibu, kalau saya boleh usul, HP-nya jangan digeringkan, tapi di silent. dipegang ya Pak? Gak dipegang boleh, ya, dipegang boleh, dilihat boleh, sambil WA-an boleh. Ya. Karena kita itu banyak kegiatan nanti. Ada yang ingin disampaikan lagi, HP nanti mohon deringnya di silent, supaya nanti kita bisa konsentrasi. WA-nya tetap dibuka, siapa nanti kalau ada yang japri ataupun ada yang ingin menanyakan. Yang kedua Bapak Ibu, mohon nanti kita mengikuti kegiatan ini dengan santai, ya Bapak Ibu ya. Jangan terburu-buru. Seandainya tidak ada kegiatan yang memang perlu, mohon Bapak Ibu tetap di ruangan. Setuju Bapak Ibu? Insya Allah. Ada lagi Bapak Ibu atau cukup 2 saja? Cekap G, 2 G. Tapi kan ramalannya ngantuk. Ya, yang penting nanti tidak bikin ngantuk. Nek ngantuk diapakan tadi Bapak Ibu? Ya. Baik, nanti semakin banyak kesepakatan semakin banyak kita melanggar. Semakin banyak peraturan semakin banyak dilanggar. Jadi cukup 2 saja. Baik, kita awali. Kita awali dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Mohon maaf Pak Seti, materinya mengulang yang kemarin. Untuk pemikiran Ki Hajar Dewantara, menurut Bapak Ibu, pengalaman apa saja yang membuat Bapak Ibu dulu bersekolah? Kenapa sih yang menjadi alasan Bapak Ibu dulu itu sekolah? Atau sebaliknya? Tapi kalau saya rasa di sini semuanya sekolah nih Bapak Ibu gitu. Iya, pasti tidak ada yang tidak sekolah. Iya. Atau guru apa dulu ya Mas? Ini Nama ya. namanya boleh Pak, apa nama gurunya dulu, apa yang Bapak yang paling berkesan di Pak Dianto ketika menempuh pembelajaran. Boleh gitu galak-galak. Akan dikirakan Bapak. Sampai nang tengah. Masih disiplin yang sama Bapak Ibu. Kemudian pengalaman yang paling berkesan dengan guru tersebut atau dapat nilai yang baik di sticky note yang sama, atau pernah diberi hadiah. Nah, dari pengalaman Bapak Ibu dengan Ibu guru atau Bapak guru yang dulu Bapak Ibu berkesan, pernahkah setelah Bapak Ibu menjadi guru saat ini sampai saat ini menduplikasi atau mengadaptasi yang Bapak Ibu guru dulu pernah dilakukan saat ini? Misalnya dulu Ibu pernah diberi hadiah, Bapak pernah diberi hadiah. Nah, terus diduplikasi
duplikasi saat ini, apakah ada yang telah menduplikasi seperti itu? Pakai yang hijau, Bu. Pakai yang hijau. Dikasih nama? Dikasih nggak usah, duplikasi boleh tidak nggak apa-apa. Duplikasi Ya. Maka menduplikasi. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Ditempel di bawahnya. Nah, sambil dilihat Bapak Ibu, yang sudah kita lakukan dulu, ya. Dan yang kita lakukan saat ini itu merupakan kewajiban kita sebagai guru, Bapak Ibu. Ya. Yang Bapak Ibu idolakan, yang Bapak Ibu anak-anak berikan nanti juga akan ditiru oleh anak-anak kita. Ya. Ditiru oleh anak-anak kita. Apa yang Bapak Ibu lakukan itu berkesan bagi anak-anak. Pasti akan diingat terus. Itu merupakan refleksi bagi kita ya, dalam kita memberikan pembelajaran. Jadi memberikan pembelajaran yang menyenangkan supaya tetap terkenang oleh anak didik kita. Seperti yang Bapak Ibu kenang dengan Bapak Ibu guru terdahulu. Pembelajaran yang menyenangkan. Proses pembelajaran sebenarnya hanya proses duplikasi, Bapak Ibu. Jadi anak-anak itu sebenarnya belum mengetahui ilmu yang akan diberikan. Nah, mereka tahu setelah mereka diberikan materi atau artinya menduplikasi. Nah, jadi proses pembelajaran dari saya itu menduplikasi. Itulah yang dilakukan oleh Ki Hajar Dewantara. Konsep pendidikan di Ki Hajar Dewantara ada sedikit perbedaan antara zaman dahulu dan zaman saat ini. Jadi pendidikan Ki Hajar Dewantara kan dilaksanakan zaman kolonial. Kalau kita sekarang zaman modern. Jadi banyak orang yang menyatakan oh itu berbeda, Ki Hajar Dewantara itu zaman kolonial dan zaman sekarang. Nah sebenarnya seperti apa sih pendidikan zaman kolonial? Di sini ada sedikit video mengenai pendidikan zaman kolonial. Salam dan bahagia, Bapak Ibu calon guru penggerak. Video ini akan menggambarkan tentang ini pengantar bagi Anda untuk berefleksi kembali perjalanan pendidikan Indonesia dari zaman kolonial hingga saat ini. Tahukah Anda, pada tahun 1854, Mulai tahun 1854 sekolah-sekolah
dan bahagia. Sedikit video pengantar bahwa pendidikan di zaman Ki Hajar Dewantara dulu itu terbatas dan dibatasi hanya siswa-siswa tertentu, berbeda dengan saat ini. Nah, selanjutnya, kalau tadi kita sudah mencoba menggali, kita akan mengeksplor dari video yang Bapak Ibu saksikan tadi. Kita masuk ke tahap E dari Merdeka, yaitu eksplorasi konsep. Yang pertama, silakan Bapak Ibu pikirkan dari video tadi bagian mana yang menarik. Bagaimana yang menarik dari cerita yang ada di video. Setelah itu, kenapa kok itu menarik bagi Bapak Ibu? Kita masuk ke tahap yang kedua, yaitu eksplorasi konsep. Yang ketiga, menurut Bapak Ibu, apa sih persamaan dan perbedaan dari pendidikan zaman dahulu dengan pendidikan saat ini? Jadi setiap orang di sini tidak ada jawaban benar salah, dan pasti alasannya berbeda-beda. Ya, karena pengamatan setiap orang itu berbeda. Begitu juga dengan anak-anak. Nah, kita harus memandang setiap anak itu seperti itu. Semua jawaban yang diberikan anak tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah. Nah, di sini saya akan mengawali. Ya, kalau menurut saya, ini menurut saya yang menarik pada video terdahulu adalah semangat dalam kita memberikan materi ke peserta didik dan juga peserta didik dalam ingin belajar. Semangat mereka yang terkadang saat ini di kita itu banyak dilalaikan dengan tugas-tugas yang lain. Ya, sehingga peserta didik pun juga sama. Maka tidak salah jika peserta didik itu lebih senang dia berorganisasi daripada mengikuti pembelajaran. Mungkin hampir sama dengan yang kita alami. Yang kedua, tujuan pendidikan dari video ini ya, di zaman kolonial itu hanya pada kalangan tertentu. Ya. Itu yang nanti menjawab pertanyaan nomor 3 yang menjadikan perbedaan. Nah, kita sebagai guru sudah tidak mengalami zaman seperti itu. Jadi kita bebas mengeksplor, bebas memberikan materi kepada siapa saja. Nah, tetapi kalau zaman dulu guru itu terbatas, siswanya pun terbatas. Ini sedikit konsep pendidikan dari video yang saya amati. Nah, mungkin ada perbedaan dari Bapak Ibu cara pandangnya, dan itu tidak apa-apa. Ya. Di dalam Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan menurut beliau itu dibedakan antara kata pendidikan dan pengajaran. Jadi ada dua kata, pendidikan dan pengajaran itu berbeda. Kalau pendidikan, dia memberikan tuntutan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki oleh anak, sehingga mampu mencapai keselamatan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi intinya kita memenuhi kodrat anak menjadi manusia yang memiliki ataupun bisa diterima dan dihargai di masyarakat, mengantarkan ke arah sana. Ya. Nanti yang ini jadi dasar kenapa kok perbedaan pembelajaran terdahulu dan sekarang. Ya. Kalau sekarang itu katanya kita banyak mengejar KKM, ya, KKM atau standar. Nah, yang ditinggalkan di Ki Hajar Dewantara adalah kodratnya, kekuatan kodrat ini yang banyak ditinggalkan. Dan pengajaran merupakan proses dalam memberi ilmu atau faedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Ini yang dipetakan oleh Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar, pendidikan merupakan pengajaran
usaha tersedia untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Di sini Ki Hajar ingin menyampaikan dalam pendidikan bukan hanya dari sektor normatif, adaptif ataupun produktif yang diutamakan, tetapi bagaimana dia bersosialisasi dengan lingkungan sekitar dan mampu berbudaya. Kalau Bapak Ibu amati, mungkin sekarang ketika Bapak Ibu bertemu dengan siswa, sudah jarang ada siswa yang menyapa atau siswa mengucapkan terima kasih atau maaf Bapak Ibu, terlambat, terima kasih Bapak Ibu atas materi yang diberikan. Nah, ini salah satu budaya yang perlu kita sampaikan ke peserta didik. Ki Hajar Dewantara itu memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab ataupun peserta didik yang bisa diterima di masyarakat, pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapai itu semua. Jadi intinya di pendidikan Bapak Ibu, intinya di kita sebagai guru. Ya. Pendidikan bisa menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang diteruskan atau diwariskan. Semuanya bersumber dari pendidikan, baik itu pendidikan di sekolah ataupun pendidikan di keluarga. Tapi di sini kita konsepnya ke pendidikan yang ada di sekolah. Ki Hajar juga menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kalau ini kita rulkan dengan tujuan pendidikan nasional, mungkin agak sedikit berbeda. Ya, agak sedikit berbeda. Oleh sebab itu, pendidikan dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya dan tumbuh sesuai dengan kodrat anak. Artinya kalau anak itu memang dia suka ke dalam, mungkin dia sudah hobinya ke desain, diarahkan kita ke desain, dan kita ke desain. Jadi kita fokus ke situ. Kalau dulu ada yang berkata, Pak, kalau misalnya ini ketika saya seminar, misalnya di bagian desain, anak itu suka desain, tetapi dia tidak suka ke pembelajaran matematika. Apakah kita harus memaksa dia supaya bisa ke matematika? Karena matematika juga penting. Kalau menurut saya diberikan pemahaman ke peserta didik. Kalau dia memang sukanya ke desain, ya kita arahkan ke desain, kita ukur desain yang baik. Tetapi jangan sampai meninggalkan untuk mapel yang lain. Jadi meskipun kodrat anaknya sukanya itu, tapi jangan kita bumbung terus ke situ. Ya, kita juga harus bisa mengendalikan siswa atau mengendalikan peserta didik untuk bisa mempelajari materi lain, meskipun itu tidak bisa maksimal. Ki Hajar juga mengibaratkan peran peserta didik itu seperti seorang petani atau tukang kebun Bapak Ibu. Ya. Jadi guru itu sebagai petaninya, kemudian anak-anak itu sebagai biji tumbuhan. Nah, lalu sekolah itu menjadi seperti tanahnya. Nah, diibaratkan seperti itu. Jadi anak-anak itu biji yang nanti kita tanam di tanah. Tanah itu kitalah yang mengelola atau sekolah. Apabila biji jagung itu ditempatkan di tanah yang subur, kemudian mendapatkan sinar matahari yang cukup, pengairan yang baik, maka meskipun biji jagungnya itu dari bibit yang kurang baik atau kurang berkualitas, maka dia dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan, karena dari materi yang kita berikan, bimbingan dari kita. Jadi siswa yang inputnya kurang baik menjadi siswa yang baik. Demikian sebaliknya Bapak Ibu. Meskipun kita punya siswa yang inputnya bagus, ya, atau biji jagung yang disemai biji dari biji andalan berkualitas, namun tumbuhnya di lahan yang besar, tidak mendapatkan pengairan, tidak mendapatkan pencahayaan, tidak pernah kita pupuk,
hanya kita biarkan saja, maka biji jagung itu tidak akan tumbuh dengan optimal. Itu sama dengan ketika kita mengelola peserta didik. Jadi ibaratnya petani dengan tanamannya. Kalau ini untuk para pendidik, ini pesan dari Ki Hajar Dewantara agar tetap terbuka dan tetap waspada terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Beliau mengatakan, waspadalah, carilah barang-barang yang bermanfaat untuk kita, yang dapat menambah kekayaan kita dalam hal kultur lahir dan batin. Jangan hanya meniru, hendaknya barang tersebut diselaraskan terlebih dahulu. Ini salah satu gambaran Bapak Ibu. Yang dari semua materi, terutama yang kita sekarang sudah zamannya teknologi, tidak semuanya langsung kita serap dan kita berikan ke peserta didik. Sebaiknya kita ambil dan kita sesuaikan ya, dengan kebudayaan yang ada di kita. Ya, disesuaikan supaya sesuai. Banyak sekali kebudayaan-kebudayaan yang masuk ke Indonesia dan tidak sesuai dengan kebudayaan lokal. Nah, ini kita sebagai guru harus pandai menyaring. Harus pandai menyaring mana yang cocok kita berikan kepada peserta didik dan mana yang harus kita filter. Begitu kita mengajar juga harus kita saring mana yang kita cocokkan sebagai sumber belajar dan bahan belajar dan mana yang tidak. Kita masuk ke kerangka pembelajaran sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara Bapak Ibu, atau yang ini sedang kita terapkan. Kerangka yang ketiga, kita masuk ke R atau ruang kolaborasi. Ini contoh untuk ruang kolaborasi dari kerangka filosofis Merdeka Belajar. Ya, Merdeka Belajar. Kenapa kok harus merdeka belajar? Kenapa kok kita tidak mengembangkan yang dahulu? Karena kita mengacu kepada 6 profil pelajar Pancasila yang nanti harus kita terapkan di dalam penyampaian materi ke peserta didik. Dari 6 ini kita bisa pilih salah satu ataupun beberapa yang sesuai dengan kompetensi di kita. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Tujuannya Bapak Ibu, untuk profil pelajar Pancasila yang pertama, kita mampu menciptakan pelajar yang berakhlak, memahami agama, menerapkan dalam kesehariannya. Jadi peserta didik itu setelah belajar, mereka mampu menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, kalau ini beriman dan bertakwa, kalau di dalam Islam kita ketika bertemu saling menyapa dengan salam. Nah, begitu juga dengan peserta didik, mereka mampu menerapkan apa yang mereka dapat. Bukan hanya di dalam keagamaan, selain juga menerapkan di dalam hal yang lain. Sebagai contoh, di mata pelajaran matematika. Nah, ketika matematika kan ada hitungan mengenai volume. Nah, ketika mereka di rumah, mereka bisa mempraktekkan. Mau uruk misalnya, itu ada bangunan di rumah, ukurannya sekian, butuh berapa kubik. Mereka bisa mempraktekkan dari matematika yang sudah dipelajari. Jadi ilmunya istilahnya penerapan. Yang kedua, kreatif. Pelajar mampu memodifikasi dan mengajarkan sesuatu yang orisinil, bermakna, bermanfaat, dan berdampak. Nah, ini contohnya mungkin kalau di produktif Bapak Ibu, kita biasanya pakai metode ATM. Amati, tiru, modifikasi. Kita meniru sebuah produk, lalu kita amati, kita modifikasi sedikit, sehingga menghasilkan sesuatu yang berbeda dari yang kita tiru pertama kali. Perbedaan itu merupakan sebuah orisinil, bermakna, ada makna tersendiri, dan menjadikan pengalaman bagi peserta didik. Profil yang ketiga yaitu gotong royong Bapak Ibu, yaitu memiliki kemampuan untuk melakukan kegiatan bersama-sama dengan sukarela. Jadi gotong royong di sini tidak ada gerakan,
sukarela setiap pagi membersihkan kelas, membersihkan lab, ya, dengan sukarela secara bersama-sama. Nah, ini yang harus kita tumbuhkan. Yang keempat, berkebinekaan global. Ini berkaitan dengan budaya. Pelajar harus mampu mempertahankan budaya luhur, loyalitas dan identitasnya, dan tetap berpikir terbuka dalam berintegrasi terhadap budaya lain. Nah, ini harus kita terapkan. Bagaimana sih caranya peserta didik itu bisa menyerap budaya yang masuk dari, misalnya kalau contoh yang sekarang ini terkenal itu K-pop, ya. K-pop atau dari drama Korea. Itu kan ada budaya-budaya dari Korea yang masuk ke K-pop atau serial drama. Nah, kita harus berikan wawasan peserta didik mana yang pantas kita tiru dan mana yang tidak pantas kita tiru. Dan sebenarnya itu kelihatan di kehidupan seharinya, mulai dari gaya berbusana misalnya. Yang kelima, bernalar kritis. Tujuannya pelajar mampu secara objektif memproses informasi baik kualitatif maupun kuantitatif. Inilah yang terkadang itu kita sulit menumbuhkan anak itu supaya bisa bernalar kritisnya. Terkadang anak itu paling sulit untuk berbicara. Sebenarnya dia punya ide, punya potensi, tapi untuk menyampaikannya belum berani. Yang keenam, profil yang keenam yang terakhir yaitu mandiri. Jadi pelajar mampu bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Biasanya kita lakukan evaluasi Bapak Ibu setelah pembelajaran. Nah, itu salah satu dari wujud mandiri. Nah, di sini jangan hanya kita berikan nilai saja, tapi kita refleksi ke peserta didik. Ya. Kamu kok bisa dapat nilai seperti itu? Ceritanya bagaimana? Ataukah dia tidak belajar? Ataukah sedang ada masalah? Ya, sedang ada masalah. Kalau kebanyakan yang kita alami itu anak-anak itu kalau patah hati itu mempengaruhi pembelajaran Bapak Ibu. Iya, mempengaruhi pembelajaran. Jadi sampai saya itu bilang jadi patah semangat betul. Kalau kamu gak ada semangat, saya suruh konsultasi ke BP. Ke BP. Nah, sebenarnya mereka takut biasanya. Mau di BP berarti datangnya takut karena mereka ya udah Pak. Seperti itu Bapak Ibu. Next, untuk R yang kedua dari Merdeka yaitu refleksi terbimbing, pengetahuan dan pengalaman mengajar. Penjelasan yang membangkitkan semangat dan kesadaran peserta didik untuk melakukan hal-hal yang serupa. Kita sebagai role point ya, sebagai model yang akan ditiru oleh peserta didik. Kalau ini kebanyakan kita sudah menyadari Bapak Ibu. Nah, berikutnya Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu pikirkan atau dituliskan atau diangan-angan ya, diangan-angan. Kita masuk ke model pembelajaran yang D, yaitu demonstrasi kontekstual. Seperti apa sih wujud demonstrasi kontekstual? Nah, di sini Bapak Ibu silakan memikirkan pemahaman-pemahaman yang ada pada Ki Hajar Dewantoro. Apakah sudah diterapkan pada diri kita? Ya, pada diri kita. Atau baru sebagian? Atau sudah seluruhnya? Tidak usah dijawab Bapak Ibu, cukup dituliskan atau diangan-angan saja. Apakah sudah sesuai dengan yang dilakukan? Iya. Ya, Bapak Ibu. Nah, ini satu contoh demonstrasi kontekstual Bapak Ibu. Setelah ini, kalau ke peserta didik, nah, kita bisa memberikan peserta didik itu untuk memaparkan. Memaparkan. Jadi elaborasi pemahaman yang kedua, memaparkan dan menulis hal yang penting dari rekan. Ini langkah Merdeka Belajar yang ke-6. Ya, yang ke-6, elaborasi pemahaman. 6 langkah yang kedua, menyimak pemaparan rekan dan menuliskan hal-hal penting. Kemudian elaborasi
yang berikutnya sesuai dengan pembelajaran Ki Hajar Dewantara, yaitu kita bersama siswa menuliskan kesimpulan dan penjelasan. Nah, kalau tadi tentang Ki Hajar Dewantara, di sini juga tentang kita Ki Hajar Dewantara di modul yang dipelajari. Ini masuk kita ke koneksi antar materi, Bapak Ibu. Jadi materi tadi apa, lalu kita tuliskan kesimpulan bersama. Kemudian yang terakhir kita melaksanakan aksi nyata. Nah, kalau tadi Bapak Ibu sudah mengetahui pembelajaran dari pola Ki Hajar Dewantara, kemudian berikutnya mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini alur merdeka yang terakhir, yaitu aksi nyata. Seperti yang kita alami dalam CGP, kita juga menggunakan pola merdeka, R-nya double, ya, R-nya double. Yang terakhir aksi nyata, jadi mempraktekkan dari pembelajaran yang sudah diterima. Nanti Bapak Ibu silakan dijawab sendiri. Demikian untuk modul 1, sampaikan untuk modul yang 14 mengenai budaya positif. Budaya positif di modul 14 aksi nyata. Bapak Ibu tadi masih ingat mengenai cerita petani yang menanam jagung? Ya, dari guru dan murid. Tadi kan saya bilang sekolah itu ibaratnya sebagai tanah untuk bercocok tanam. Sehingga guru harus mengusahakan sekolah jadi lingkungan yang menyenangkan. Nah, dengan begitu karakter peserta didik dapat tumbuh dengan baik. Ya, sebagai contoh Bapak Ibu, ada seorang murid ya yang tadinya malas, ya, karena lingkungan sekolah yang baik, karena guru yang baik-baik, dan sering memberikan semangat, siswa yang malas itu menjadi bersemangat, sehingga dia menjadi anak yang cerdas ataupun pintar. Tidak menjadi anak malas lagi, dan murid mampu menerima serta menyerap semua pembelajaran dengan baik. Nah, itu diawali dari lingkungan sekolah yang aman dan nyaman. Nah, bagaimana kita mewujudkannya? Nanti kita wujudkan bersama-sama. Selama seseorang merasa tertekan atau ada tekanan dari lingkungan, maka proses pembelajaran ini akan sulit terjadi, Bapak Ibu. Sulit terjadi. Bagi kita itu banyak anak cewek ya. Anak cewek itu tekanan lingkungannya lebih besar biasanya. Lalu Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu, apa urgensi dari menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah? Kenapa sih kita harus menciptakan suasana yang positif di lingkungan sekolah? Nah, pasti Bapak Ibu sudah tahu jawabannya ya. Nah, kalau lingkungannya nggak positif, berarti bukan hanya belajar, masuk sekolah pun mesti enggak, Bapak Ibu. Harus mangkat malah merasa alasan. Terus nganggo seragamnya pusing kan. Yang itu alasan Bu. Nah, itu bisa jadi alasan ya seperti itu. Jadi mangkat sekolah ini alasan-alasan. Ya, karena tidak ada motivasi di Ya, sekolah. karena ada motivasi, nggak ada motivasi. Yang perlu memotivasi nanti kepala sekolah Bu berarti. Motivasi. Berikutnya Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu sebagai seorang pendidik, dapatkah Bapak Ibu menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah? Kira-kira bisa tidak menciptakan lingkungan positif? Bisa. Ini dijawab masing-masing ya Bapak Ibu. Next, selanjutnya lagi, bagaimana sih penerapan disiplin saat ini di sekolah kita? Apakah sudah diterapkan dengan efektif? Belum. Bila belum, menurut Bapak Ibu, apakah masih perlu dikembangkan? Ya. Dikembangkan, monggo nanti dijawab sendiri dan didiskusikan dengan Bapak Ibu. Nah, contohnya Bapak Ibu, saya ambil contoh di sini. Tadi cerita mengenai tumbuh-tumbuhan dan seorang petani. Ya. Itu merupakan contoh bagi kita sebagai seorang pendidik dan kewajiban yang harus kita lakukan.
bagaimana kita merawat peserta didik sebagai tanaman yang akan tumbuh. Ya, merawat dengan baik. Jadi contohnya seperti itu, Pak. Ya. Jadi kita harus rajin memupuk, kemudian menyemai sampai benar-benar siap. Ya, benar-benar siap. Dan kita tidak bisa memaksakan Bapak Ibu. Ya. Ya, kalau kita tanam jagung di luar padi, ya, berarti kita memaksakan. Jadi memaksakan, nah tidak sesuai kodratnya. Ya, Jakarta KKN ngono. Dalam budaya positif Bapak Ibu, di sini ada 6 materi, yaitu perubahan paradigma, arti disiplin, keyakinan kelas, 5 unsur kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi Bapak Ibu. Ini paling menarik kita sebagai guru. Nanti kita masuk ke mulai nomor 3. Nanti insya Allah akan dibawakan oleh teman kami. Mulai bagaimana membentuk keyakinan kelas, apa perbedaan hukuman dan penghargaan Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu akan dijelaskan hukuman itu yang bagaimana, penghargaan yang bagaimana pada peserta didik. Lalu posisi kontrol kita sebagai guru. Kemudian bagaimana kita menerapkan segitiga restitusi dalam memecahkan masalah pada peserta didik. Kalau ini kemarin kita sudah mulai praktik ya. Jadi sebenarnya kita itu tidak perlu ke BP ya. Karena bukan BP kan kita harus satu sekolahan semuanya ke BP. Nah, kasihan ya Bapak Ibu guru BP. Nah, di sini kita sebagai guru mapel bisa menerapkan namanya segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi. Nah, seperti apa segitiga restitusi yang akan disampaikan oleh rekan kami. Jadi untuk mengatasi permasalahan ada pada peserta didik. Jadi insya Allah kalau kita menerapkan segitiga restitusi, guru BP-nya santai nih Bapak Ibu. Lebih ringan tugasnya. Nah Bapak Ibu, mohon kata saya dibagi Bu. Bapak Ibu silahkan tuliskan sesuatu yang paling berharga oleh Bapak Ibu di dalam kertas. Jangan sampai temannya tahu lalu digenggam dengan erat. Ya. Bebas Bapak Ibu. Bebas. Boleh emas, boleh rapot, boleh SK juga itu saja Bapak Ibu. Materi. Nah, mungkin SK boleh, SK CPNS, SK PNS. Bisa lepas dari materi ini ya? Boleh Bu, atau sertifikat. Ditulis, kemudian digenggam. Ya. Berupa materi. Barang boleh, makanan boleh, materi boleh Bapak. Mungkin LPP, LPP ini kan gawenya angel. Urun ya Kak. LPP itu aku gawenya angel, orang di copy. Nah, ganti nama ditulis di situ boleh Bapak Ibu. Silakan. Ya. Silakan. Jadi yang menurut Bapak Ibu itu penting dan tidak boleh jatuh ke tangan yang lain. Jangan suwe-suwe mikir deh. Oke. Ditulis, kemudian dilipat, lalu digenggam Bapak Ibu. Digenggam. Jadi apa ini? Ya. Digenggam nanti kita dekani supaya juga terwujud. Ya. Sampai Bapak Ibu. Bisa genggam bismillah. Nah, bismillah. Bisa lagi. Aku sih. Kok aku sih mulai ini doa. Baik Bapak Ibu, kemudian kepalkan tangan yang memegang harta berharga itu. Ya, dikepal dengan erat. Nah, Tangan dua katanya. bebas Pak, kanan kiri boleh. Yang penting paling erat. Tangan kiri pegelok. Nah, itu merupakan hal yang penting bagi kita Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu harus memperjuangkan. Kemudian rekan sampingnya Bapak Ibu berusaha merayu meminta barang tersebut. Ya, Saya nggak mau. merayu. Nah, Biar saya punya dia. nah, merayu barang tersebut. Atau mau ditukar? Atau mau ditukar? Mau. Tapi saya menginginkan kalau bisa menginginkan dia punya ini. Nah, atau bisa membujuk Bapak Ibu. Nah, Aku tahu berarti. atau ditukar Bapak Ibu. Nah, jika sudah gantian Bapak Ibu. Tadi yang membujuk gantian.
Nah, Siapa sih pengennya kalau mau? Ini berharga tapi orang lain boleh. oh berkaitan dengan orang lain. Oke. Karena bukan barang. Kayak ini bukan barang. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Nah, dari genggaman tadi, adakah Bapak Ibu yang bersikukuh tidak memberikan ke orang lain? Saya boleh. Bukan ya? Boleh. Nah, Siapa sih pengen? nah, ada yang menawarkan, ya, ada yang menawarkan, ya, ada yang memberikan. Tapi ada juga yang tetap bersikukuh. Oh ini milik saya. Ya, ini milik saya. Orang lain tidak boleh tahu, misalnya seperti itu. Nah, baik Bapak Ibu, ini tergantung dari barang yang disimpan di. Yang disimpan itu apa? Sesuatu yang Bagaimana? disimpan. Ya, sesuatu yang disimpan. Barang angel. Kalau itu memang berharga dan tidak boleh, maka juga itu suatu yang rahasia. Suatu yang rahasia. Nah, adakah tadi yang merebutnya dengan cara paksa Bapak Ibu? Enggak ada. Ternyata kita sudah disiplin semua gitu. Saya memberikan dengan sukarela. Ada yang diberikan dengan sukarela. Nah. Tidak ada yang berminat Bu. Alat berarti kurang menarik itu Bu. Baik Bapak Ibu, sedikit sedikit itu untuk memecah. Bener beda ngomong. Koncone nganti mah. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, untuk membangun budaya yang positif, ya, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif. Ya. Setuju betul nih Bapak Ibu? Setuju. Saya rasa setuju pindah. Yang penting aman dan nyaman. Nah, seperti di sekolah kita ini sudah aman dan nyaman ya Bapak Ibu. Alhamdulillah. Buktinya anak-anak itu sampai sore-sore masih di sekolah Bapak Ibu. Iya. Orang positif apa-apa. Mulai sekarang jam 5 harus sudah pulang. Menyatakan mereka itu nyaman. Nah, berarti yang ini sudah terwujud ini Bapak Ibu. Nah, kita syukuri. Yang berikutnya, ini yang mungkin agak belum terwujud Bapak Ibu. Murid-murid mampu berpikir, bertindak dan menciptakan dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Nah, inilah yang perlu kita gali. Yang perlu kita gali. Nah, salah satu strategi yang bisa ditinjau ulang nanti penertiban disiplin yang dijalankan di sekolah kita, sehingga biar mereka benar-benar bertanggung jawab. Ya. Kalau kemarin itu sedikit saya praktekkan kamera, kamera. Nah, kamera itu kan ada tali pengamannya. Nah, biasa anak-anak itu kalau pakai tali pengaman itu isi, terus dilepas. Nah, itu salah satu bentuk mereka tidak disiplin. Nah, kemarin juga sempat kita panggil bahwa kalau bisa jangan dilepas, karena kalau dilepas kamera jatuh kan berbahaya. Nah, itu salah satu yang harus kita terapkan ke sekolah ini. Nah, bagaimana sih untuk menerapkan semua itu? Kita perlu kontrol Bapak Ibu. Ya, jangan salah ucap ya. Kita perlu kontrol. Contohnya di sini saya ilusikan guru mengontrol murid. Yang pertama, miskonsepsi tentang kontrol. Nah, pada dasarnya kita itu tidak bisa memaksakan murid untuk berbuat sesuatu. Ya, kalau murid itu tidak ingin melakukan, tidak ingin melakukan. Contohnya kemarin itu ketika rekan-rekan badminton, ya itu kan mau badminton, mejanya itu dipindah ke ke belakang. Nah, siswa suruh pindah ke depan, maksudnya tutup benar-benar tutupi. Nah, itu malah pada lari semua Bapak Ibu. Nah, itu saya keluar kok udah main apa? Nggak apa-apa Pak. Terus saya di dalam itu saya tanya rekan saya, kan pindah meja ya Pak, udah main apa? Jadi saya pindah guru ini dewi Bapak Ibu. Lah ngono kok dipasake tanaman. Seperti itu. Nah, sehingga kita itu tidak bisa memaksa murid untuk melakukan sesuatu yang mereka tidak ingin. Nah, ini yang sulit kita mengontrolnya. Itu unik. Orang mendidik. Iya. Enggak filosofi ajar itu. Iya. Ini siswanya belum masuk ini Pak. Iya. Iya. Dulu itu apa yang bisa saya bantu? Dia enggak dulu seperti itu. Tapi kalau sekarang inilah yang mulai luntur Bapak Ibu. Nah,
Ini yang perlu kita bangun Bapak Ibu. Bagaimana sih kita bisa mengontrol perilaku murid? Ya. Bagaimana supaya murid tersebut mengizinkan dirinya untuk dikontrol? Ya, mengizinkan dirinya untuk dikontrol, sehingga mereka mau. Mas minta tolong, itu menjadi digeser. Insya Allah kalau seperti itu banyak yang mau. Tapi kemarin itu mohon maaf, memang nadanya perintahnya kurang, misalnya kurang sesuai. Jadi anak-anak pada lari. Iya. Takut dan anyel, takut, anyel, campur dan kesal itu. Coba dengan cara yang lain. Ya, jadi kita harus berubah cara-cara ketika kita berbicara dengan peserta didik. Ngomongin diajak bicara. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif dan bermanfaat. Contohnya, kita berikan bujukan-bujukan atau bujukan yang bersifat positif Bapak Ibu. Jadi segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengurangi perilaku yang baik, Karena ketika mereka habis makan, buang ke tempat sampah, segera beri pujian atau bujukan, seperti itu. Itu salah satu contoh perbuatan yang baik. Nanti temannya dikasih tahu. Itu supaya mereka lebih sadar pentingnya kedisiplinan. Yang ketiga, ilusi, kritik, dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengarahkan murid menuju pada identitas gagal. Ini nanti akan lebih jelas lagi di materi segitiga restitusi. Jadi kritik itu bagaimana, saran itu bagaimana. Jadi supaya peserta didik itu belajar, untuk memahami diri mereka, sendiri. Dan ini merupakan hal yang sulit bagi guru. Bagaimana cara mengidentifikasi peserta didik perilaku yang seperti ini itu termasuk kritik, malah menyalahkan, yang bukan membangun mereka. Yang keempat, yang terakhir yaitu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Biasanya, iya. Masa itu TK atau murid dikit mau tanya Pak Andi. Oh gimana? Mau Pak? Jadi sebenarnya Nabi Muhammad itu ngajari gini kalau mau menegur itu, dirangkul gitu terus dipok-pok ini. Terus kalau di sini kan muridnya perempuan, boleh tidak saya? Boleh. Itu ambon Pak, perempuan Pak. Dengan laki-laki. Ini oh, ilmu kuning dua neng kono Mas. Nah, nanti itu jane nanti jenengan kalap. Betul. Pengen kebok-bok. Dan saya yakin kalau semua nggak akan berani Pak. Ini Pak. Bicara apa sih dibok-bok. Ya. Bukan mudanya itu. Bukan mudanya terus dibilangi. Mereka harus terus kan. Belum harus sama putranya bukan. Nah, yang keempat ini kebanyakan kita itu merasa memiliki tanggung jawab yang penuh sehingga lalu kita memaksa murid, Bapak Ibu, memaksa murid. Siswa pun juga seperti itu. Terkadang mereka terlalu sering dipaksa, terlalu sering disuruh, akhirnya mereka malah lari. Seperti yang tadi saya alami, saya ceritakan itu ketika sedang ini. Lah kayak mau kayak gini kan usung-usung marai. Ini saya mengutip dari teori kontrol Stephen R. Covey yang mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit-sedikit, ubahlah sikap dan perilaku diri kita sendiri. Namun, bila kita ingin membagi cara-cara pertama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan diri kita sendiri. Di sana di kutipan ditambahkan bahwa jika Anda ingin melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma diri kita sendiri. Skema pemahaman penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realita kehidupan. Nah, lebih jelasnya ada di sini Bapak Ibu. Ya. Perbedaan antara stimulus respon tentang dunia dan teori kontrol tentang dunia. Jadi realita atau kebutuhan kita sama dan realita kebutuhan kita yang berbeda. Nah,
terkadang kalau kebutuhan kita itu sama-sama, pasti kita akan melakukannya dengan senang hati. Jadi bukan Bapak Ibu. Tapi kalau kebutuhan kita beda, rasanya wah, kayak kebutuhan memang seperti itu. Mungkin seperti itu. Nah, begitu Bapak Ibu. Ini teori kata Stephen sama. Nah, kita masuk ke disiplin. Mau cepet-cepet. Kalau yang ini Pak. Kalau Nanti di-share aja, Pak. kita semua orang itu melihat hal yang sama. Nah, terkadang ya, seperti itu. Tapi ada kita yang melihat gambaran yang berbeda. Nah, ini sebenarnya banyak yang diterapkan di kehidupan kita. Jadi saya mau mengulas itu agak sedikit malu. Ya, agak sedikit malu karena banyak yang tidak bisa kita lakukan. Baik Bapak Ibu, selanjutnya bagaimana sih cara kita membuat murid disiplin? Biar murid itu tepat waktu. Dari diri kita sendiri. Iya betul, dari diri kita sendiri Bapak Ibu. Iya. Murid itu selalu melihat gurunya. Ya. Pernah dulu saya sampling. Satu kelas itu saya datang pasti terlambat 5 menit. Ya. Satu kelas dulu sebelum pandemi. Dan kelas satunya saya tepat waktu. Ketika kelas yang tepat waktu itu saya sengaja telat 5 menit, mereka mencari Bapak Ibu. Ya, mereka mencari. Sedangkan kelas yang sudah terbiasa terlambat, saya telat 5 menit, tidak ada yang mencari, meskipun saya setengah jam belum masuk kelas. Ya. Itu dulu pernah saya sampling seperti itu, dan ternyata terbukti bahwa kita itu sebagai cerminnya peserta didik. Lalu siapakah yang bisa mendisiplinkan murid? Apa yang Bapak Ibu? Sebetulnya diri mereka sendiri. Kalau semuanya diawali dengan dirinya sendiri masing-masing, semuanya akan bisa terjadi. Iya. Jadi kita harus mengarahkan ke murid bahwa dia itu harus disiplin. Itu tanggung jawab pribadi masing-masing. Tanggung jawabnya mereka. Tolak ukurnya kita sebagai contohnya Bapak Ibu. Itu dicetak ngarep sekolah. Iya. Ya. Iya. Pak Osman mesti miskonsep. Nah ini Bapak Ibu. Untuk menjawab itu semua, ya. Nah, ini ada di benak Bapak Ibu masing-masing. Guru juga bisa menjadikan murid. Kepala sekolah juga bisa. Wakil kepala sekolah juga bisa. Apalagi yang Pak Jianto ya tadi Pak Usman bilang itu. Ya, gerbangnya jam 7 lebih 1 menit tutup. Nah, seperti itu juga bisa mungkin. Jadi semuanya berperan Bapak Ibu. Bagi guru dan siswa. Iya. Semuanya berperan untuk melakukan sebuah kedisiplinan. GTT ini kali kabeh. Oke. Inilah Bapak Ibu inti dari disiplin. Ya. Disiplin. Silakan Bapak Ibu bayangkan sendiri. Disiplin itu seperti apa? Dicancam. Pasti banyak sekali deskripsi yang berbeda-beda mengenai disiplin. Itu tempat apa? Hmm. Nah, ini Bapak Ibu. Menurut Ki Hajar, ya, ini masih ke pembelajaran, ya. Di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguhpun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Ya, kita terapkan ke peserta didik. Ya, kita sendiri yang harus itu tepat waktu. Orang lain nggak akan ya susah. Ya, orang lain itu hanya sebagai penyemangat yang mungkin BP saya iso. Masing-masing pribadi harus dengan pribadinya masing-masing. Kalau semua diawali dari dirinya sendiri akan baik. Nah, di sini Bapak Ibu, Ki Hajar ini menyampaikan untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini menciptakan murid yang merdeka. Syarat utamanya adalah harus disiplin yang kuat. Ya, harus menciptakan disiplin yang kuat. Baik disiplin diri sendiri ataupun dari motivasi eksternal. Ya, bisa jadi, saya melihat Pak Usman itu setiap pagi kok datangnya pagi sekali. Nah, akhirnya saya pakai berangkatnya ikut-ikutan pagi. Bukan. Ya. Karena apa? Mungkin siswa itu mengidolakan Pak Usman. Pak Usman itu sholatnya tertib, bacaannya mungkin seperti itu Pak Usman. Nah, dari guru idola
menjadikan penyemangat dia, bisa juga seperti itu Bapak Ibu. Jadi penyemangat si peserta didik. Teman itu lah. Tapi kalau Pak Usman mengecewakan nanti juga akan berbahaya itu. Iya betul Bu. Akan patah. Akhirnya patah hati. Jadi terutama dari dirinya sendiri dulu. Iya, dari diri sendiri. Motivasi Betul. intern. Nah, menurut Ki Hajar, ini ada ya, aksara bahasa Jawa Bapak Ibu. Merdeka iku jawarnya. Nora mung lepasing pamrih ning uga kuat kuwasa amandiri priyangga. Artinya, ini dalam bahasa Indonesia. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ya, ya. Ini lebih bisa diterima. Saya jangan sampai terlambat, jadi saya bahkan harus lebih pagi. Nah, ya seperti itu. Ya. Saya jangan sampai ketinggalan naik pangkat, saya harus segera seperti itu. Contoh Bapak Ibu, ini contoh saja. Ini gue nyindir Pak Usman nih. Bukan Pak, lepasnya ini Pak. Motivasi Pak. Iya. Pertanggungjawaban atau ini bahasa Belanda selalu menjadi sisihan ya hak atau kewajiban dari seseorang yang pegang kekuasaan atau pimpinan dalam umumnya. Adapun artinya tidak lain ialah orang tadi harus mempertanggungjawabkan dirinya serta tertib pelaku dari segala hak dan kewajibannya. Nah ini sebagai pendidik, tujuan kita menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Ya, betul. Nah, itu. Ya. Motivasi. Nah ini yang terakhir Bapak Ibu, 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah ini adalah tingkat motivasi terendah perilaku manusia Bapak Ibu. Ini saya ambil dari psikologi siapa yang saya lupa saya. Buku bimbingan psikologi. Aku jalur. Biasanya orang yang memotivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidakamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Seandainya saya datang terlambat, apa sih yang akan terjadi? Biasanya ada yang seperti itu. Ya, diunani ya. Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhnya kebutuhan mereka. Sehingga mereka mencoba-coba akhirnya Bapak Ibu. Tak coba telat. Tak coba telat. Coba agak absen potongannya kilo ya. Nah, ada juga yang seperti itu. 8.000. Terjadi tak absen potongannya kilo aja jadi enggak. Oh ternyata berdua absen sedina ternyata potongannya podo. Nah, kan ketahuan. Jadi mereka ingin mencoba. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini satu tingkat di atas motivasi yang sebelumnya. Ya di sini orang berperilaku mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Sehingga orang motivasinya akan bertanya, apa yang saya peroleh apabila saya melakukannya? Apa yang saya peroleh jika saya menyelesaikan SKP ataupun debat dengan tepat waktu? Nah, misalnya seperti itu. Jadi nunggu dulu imbalannya apa? Nah, imbalannya apa? Tidak akan bertahan lama. Nah, ini untuk level yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai sendiri nilai-nilai yang mereka percaya. Nah itu. Nah, ini Bapak Ibu. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya? Kebanyakan mereka melakukan karena nilai-nilai yang mereka yakini dan mereka hargai. Sehingga mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai tersebut. Ini merupakan motivasi level 3 yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif. Disiplin positif karena motivasinya berasal dari diri sendiri. Ya, yang menyemangati dia sendiri, tidak ada pengaruh dari orang lain. Bisa Bapak Ibu bayangkan. Nah ini Bapak Ibu.
Coba Bapak Ibu bayangkan, ya. Coba Bapak Ibu bayangkan, ketika Bapak Ibu sengaja melakukan sesuatu yang menyakitkan bagi Bapak Ibu, atau bahkan bertabrakan dengan penghargaan dari orang lain. Ya, setelah itu, mengapa tetap memilih melakukannya? Padahal Bapak Ibu tahu itu akan menyakitkan, bahkan sampai ke kerugian finansial. Mungkin ini terjadi ketika pas kita sedang emosi tinggi, ataupun kita sedang khilaf, ya, sedang khilaf bahasanya itu. Sedang posting di grup ya loh Mas. Oh iya, Bapak Ibu sedang tidak sadar. Nah, tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga Bapak Ibu. Dan tujuan kita targetnya motivasi yang level 3 Bapak Ibu. Jangan yang 1, jangan yang 2. Jadi supaya murid-murid punya level motivasi yang ketiga, mereka bisa menghargai diri sendiri, menghargai nilai-nilai mereka sendiri. Ya. Dengan begitu, dengan memiliki motivasi tersebut, siswa akan lebih disiplin secara sendirinya. Nah. Bagaimana sih Bapak Ibu? Kembali lagi ke pertanyaan tadi, cara kita sebagai guru, ya, untuk menanamkan disiplin positif, ya, bagaimana Bapak Ibu? Kita mulai dari diri kita sendiri. Jawabannya itu. Ya. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan.